teman-teman, selamat siang. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara transformasi data kontinu ke ordinal, serta cara menyederhanakan data. Oke, saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis data. Nah, analisis data itu adalah proses menggali, menginterpretasi, dan menyusun data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai pola dan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Nah, teman-teman, lalu apa itu transformasi data? Jadi, teman-teman, transformasi data adalah proses mengubah atau memanipulasi data dari satu bentuk ke bentuk lainnya untuk meningkatkan pemahaman analisis atau kinerja dalam konteks tertentu ya teman-teman. Jadi transformasi data ini dapat melibatkan pengubahan format, skala, atau struktur agar dapat lebih sesuai dengan kebutuhan analisis atau tujuan tertentu. Nah, teman-teman, bagaimana cara menyederhanakan data? Nah, menyederhanakan data, kita akan mulai dengan mengubah data kontinu menjadi skala ordinal yang memberikan informasi lebih sederhana, tetapi masih mencerminkan tingkat relatif antar nilai. Nah, tujuannya apa? Kita itu dapat merubah data primer ataupun data sekunder yang sudah kita kumpulkan dapat kita olah kembali sehingga data tersebut dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh kita. Jadi di sini teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi ya, kita akan mempraktekkan data kontinu ke ordinal. Oke. Untuk lebih detailnya lagi teman-teman, kita akan mempraktekkan data kontinu ke data ordinal. Nah, hal yang pertama atau terlebih dahulu kita lakukan adalah mengisi nilai tugas UTS dan UAS dari siswa 1 sampai siswa 10. Oke, kita mulai ya.
langkah selanjutnya setelah kita menginput data-data dari siswa 1 sampai siswa 10, sekarang kita mencari nilai akhirnya atau mencari data kontinunya. Oke, kita pertama-tama mengetikkan tanda sama dengan. Kenapa? Kalau kita tidak mengetikkan sama dengan, nanti jadi error, kita tidak bisa mendapatkan hasilnya. Gitu. Oke, setelah itu kita ketikkan rumusnya ya. Oke. 0,2. Oke. Nah, teman-teman gak usah bingung kenapa 0,2. Jadi 0,2 ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai akhir ya. Oke, kita kalikan lagi. Nah, teman-teman, kali di sini tidak menggunakan yang ini. X yang ini. Kenapa? Karena pada Excel kali itu adalah bintang yang ini. Yang ini. Nanti kalau kita menggunakan X yang ini, nanti error juga sama ya. Oke. Caranya bagaimana kita bisa mendapatkan bintang? Nah, dengan kita tekan tahan Shift pada keyboard kita, kemudian kita cari simbol bintang. Nah, simbol bintang pada keyboard kita terletak pada angka 8. Nah, kita tekan Shift lalu angka 8. Nah, muncullah ini bintang. Oke, nah teman-teman, sekarang langkah selanjutnya adalah kita klik saja di sel tugas pada siswa 1 yang di sini. Ini 85. Oke, kita klik. Nah, jadi di sini muncul G7 karena sel tugas saya ini berada di kolom G baris ke-7. Itu makanya di sini G7 ya, teman-teman. Oke, kita ketik lagi, lanjut. Oke. Terus kita jamakan lagi. Nah, ini teman-teman, ini juga adalah rumusnya, tidak usah bingung ya seperti yang tadi. Oke. Oke. Terus kita tekan lagi di sel UTS-nya. Terus kita tekan, nah muncul H7. Nah, setelah kita ketik 0,4 ini juga adalah rumusnya ya, teman-teman. Kita ketik juga di sel UAS-nya. Oke, kita tekan lagi kolom. Nah, teman-teman, setelah ini teman-teman tekan saja enter pada keyboard teman-teman ya. Nah, dapatlah nilai 70,75. Nah, teman-teman, daripada kalian membuat lagi rumus yang sama berulang-ulang kali, misalnya tadi sama dengan lah, terus buka kurung 0,2, itu kan akan butuh banyak waktu ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan nilai akhir dari siswa 1 nih. Nah, caranya kita tekan di nilai akhir siswa 1. Setelah muncul tanda plus seperti ini, kita tekan tahan sampai siswa 10. Nah, dia akan mengikuti sebenarnya. Oke, kita lepas. Nah, teman-teman, langkah selanjutnya kita ubah bilangan desimal ke bilangan bulat. Kita pilih home. Oke, ini ada di home. Setelah itu kita pilih decrease decimal yang ini ya, teman-teman. Kita tekan. Nah, dia akan berubah sendiri ya, teman-teman. Oke, jadi langkah selanjutnya setelah kita memperoleh nilai akhir tadi, langkah selanjutnya yang kita akan lakukan itu adalah mencari nilai predikatnya.
Jadi teman-teman, di sini tadi saya sudah menginput acuan rentang nilai ya. Ini yang akan menjadi acuan kita untuk mendapatkan nilai predikannya. Oke. Jadi penjelasannya, jika nilai akhirnya itu adalah 85 sampai 50, maka predikannya itu adalah A. Lalu jika nilai akhirnya 75 sampai 84, maka predikannya adalah B. Nah, teman-teman, terus di sini jika nilai akhirnya 60 sampai 74, maka predikannya adalah C. Jika nilai akhirnya 50 sampai 59, maka predikannya itu adalah D. Nah, teman-teman, jika nilai akhirnya berada di angka kurang dari 50 atau di bawah 50, maka predikannya adalah E. Nah, teman-teman, nilai akhir yang telah kita dapatkan tadi, kita ambil nilai akhirnya dari sini tadi itu. Oke. Nanti acuannya kita ambil dari sini untuk mendapatkan nilai predikatnya. Misalnya nilai akhir dari siswa 1 itu adalah 71 ya teman-teman. Maka kalau kita pikirkan secara instan teman-teman, 71 itu nilai 71 itu nilai akhirnya di sini berada di 60 sampai 74, maka predikannya itu adalah C. Jadi kita isi aja di sini C. Enggak gitu ya teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai predikannya, tapi nanti kita menghitung nilai predikannya dulu. Ambil nilai akhir, kita hitung di sini. Nah teman-teman, langkah sebelum menghitung nilai predikatnya, kita besarkan dulu kotaknya. Ini, besarkan dulu. Oke, karena rumusnya yang kita input itu akan panjang ya teman-teman. Agar tidak terjadi kendala dalam penginputan rumus, teman-teman besarkan dulu dia punya kotaknya. Oke. Kita bawa ke sini ya sebentar supaya kelihatan. Biar saya atur dulu. Oke, kita pindah saja ini ke sini. Nah teman-teman, setelah kita perbesar tadi kotaknya, sekarang kita ketikkan rumusnya ya teman-teman. Sama dengan dulu terlebih dahulu. Kenapa harus sama dengan terlebih dahulu? Itu karena dalam setiap rumus pada Excel itu kita harus mengetikkan sama dengan terlebih dahulu ya. Kalau tidak mengetikkan sama dengan, nanti kita tidak akan mendapatkan hasil atau error lah. Nanti setelah itu kita ketikkan if, sekali lagi if itu adalah jika. Jadi kita kalau ada pilihan, pilih if yang di bagian atas ujungnya teman-teman. Setelah itu kita ketik N. Nah, sama kita pilih yang di bagian atas ujung N-nya supaya bisa lanjut ya rumusnya. Setelah itu kita ketikkan nilai akhirnya. Kita ketikkan nilai akhirnya. Jadi teman-teman, J1 ini kenapa saya berada di kolom J, jadi J, oke. Dan barisan ke-7 sehingga J7. Nah teman-teman, bagaimana cara membaca jika nilai akhir yang ini lebih besar dari
85 dan jika kurang dari 100 maka predikatnya itu adalah A, seperti yang tertera pada acuan tentang nilai dan predikatnya itu. Jadi kalau kurang dari 100 tadi berarti nilai predikatnya itu adalah A. Oke teman-teman, setelah itu kita ketikkan lagi koma, sekali lagi kita ketikkan rumus yang sama, ya teman-teman. Nilai akhirnya lebih besar daripada 75 dan kurang dari 85 berarti predikatnya adalah B ya teman-teman, seperti acuannya ini berarti di bawah 84 ya teman-teman. Oke, saya tunggu. Oke, di bawah 85 ya ini teman-teman, berarti predikatnya B. Oke. Oke, nah teman-teman, ini cara bacanya itu sama ya. Jika nilai akhirnya lebih besar dari 60 dan kurang dari 75 maka nilai predikatnya itu C, berarti di bawah 75 ya teman-teman. Nah teman-teman, jika nilai akhirnya lebih besar dari 50 ini teman-teman, dan nilai akhirnya kurang dari 60 teman-teman, berarti nilai predikat D dan C, berarti dia kemungkinan di bawah 50 atau tidak di bawah 60 bawah. Oke, sorry, ini tadi koma Oke, nah teman-teman, sekarang kita tutup kurung sebanyak 4 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah teman-teman, kenapa? Karena di sini tutup kurungnya itu sebanyak 4 kali, supaya seimbang maka kita isikan sebanyak 4 kali. Kita klik enter. Nah teman-teman, saya sudah mendapatkan nilai predikat dari siswa 1. Sekarang kita akan mencari nilai predikat dari siswa 2 sampai siswa 10. Nah, supaya kita tidak menuliskan kembali rumusnya, supaya kita tidak ribet menulis ulang rumusnya tadi sama dengan if dan and,
kita langsung saja tekan di ini siswa 1. Setelah itu kalau sudah muncul tanda positif seperti ini, maka kita tarik sampai di siswa 10 ya teman-teman. Lalu dengan sendirinya nanti itu akan muncul ya teman-teman seperti ini. Oke, lalu kita ratakan tengah. Lalu kita atur kembali kotaknya supaya menjadi kotaknya itu menjadi rapi ya teman-teman. Nah, inilah hasilnya nilai akhir dari siswa 1 sampai siswa 10 dan nilai predikat dari siswa 1 sampai 10. Oke teman-teman, langkah selanjutnya setelah kita memperoleh nilai akhir dan juga nilai predikat dari suatu data atau melakukan transformasi data kontinu ke ordinal, langkah selanjutnya kita akan menyederhanakan data menjadi sekumpulan kelas atau bin ya teman-teman. Jadi di sini jika kita melihat data yang sangat banyak dengan jumlah yang sangat banyak ini teman-teman, maka kita akan kesulitannya melihat sebaran data tersebut secara langsung. Oke teman-teman, kita perlu menyederhanakan data menjadi sekumpulan data, kelas atau bin. Jadi untuk melihat sebaran data tersebut supaya lebih mudah lagi, kita akan membuat kelas yang akan dapat menggambarkan frekuensi dari kelas tersebut. Pada kesempatan ini teman-teman, kita akan menggunakan data nilai akhir yang ada di atas ini tadi pada transformasi data kontinu ke ordinal ya. Ini kita akan menggunakan nilai akhir yang ini. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita aktifkan data fungsi analisnya terlebih dahulu. Kita buka di sini Customize Quick Access Toolbar. Selanjutnya kita tekan di More Comments. Setelah itu kita tekan di Add-ins. Nah, kita tekan di Analysis Toolpack. Nah, di sini ada kolom Excel Add-ins. Nah, teman-teman kita tekan di Excel Add-ins ini. Kita tekan di Go. Nah, teman-teman kita tekan di Analysis Toolpack dan kita tekan OK. Nah, secara otomatis nanti dia akan berada di tab data ini. Kita tekan di sini data analisnya teman-teman. Nah, setelah itu kita cari histogram. Nah, ini ada histogram. Kita tekan OK. Nah, teman-teman, di sini ada input range. Nah, kita nanti tekannya tekan di nilai kiri ini teman-teman. Nah, klik keluar lalu kita blok teman-teman. Nah, itu. Setelah itu kita tekan bin range. Itu adalah batas atas maksudnya. Bin range itu adalah batas atas. Kita tekan luar lalu blok teman-teman. Nah, sudah. Setelah itu kita tekan output range. Kita tekan di sini dulu output range-nya. Setelah itu kita tekan di sini. Setelah kita tekan output range, itu artinya di mana kita menempatkan hasil itu nanti ya teman-teman. Kita tempatkan di sini. Setelah kita menekan output range-nya, kita pilih car output. Setelah itu kita tekan OK. Nah ini adalah binnya dan histogramnya. Kita perbesar.
Jadi di sini teman-teman, gambar tersebut itu menunjukkan kelas berdasarkan batas atasnya dengan frekuensi atau jumlah kemunculan data berdasarkan rentang kelas. Nah, ini ya teman-teman. Jadi itu saja dari saya untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya telah menonton. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Serta jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku ya teman-teman.